Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung beserta jajarannya, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, Struktural Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, dosen tahap akademik dan tahap profesi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, staf administrasi, karyawan, tata laksana, CS, Satpam, seluruh tamu undangan, dan seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita dapat menikmati jamuan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan tabi'in, kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Hari ini alhamdulillahirrabbilalamin kita semua dapat bersilaturahim bersama dalam acara kajian online Ramadan 1441 Hijriah pada hari Kamis 7 Mei yang bertepatan dengan 14 Ramadan 1441 Hijriah. Untuk menambah keberkahan acara, kami akan mengundang Dr. Mia Kusmiati, MPDK, untuk membacakan ayat suci Al-Quran dengan surat Ali Imran ayat 189 sampai 194. Kepada Dr. Mia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na
lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah kepada Dr. Mia. Semoga yang membacakan dan juga yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kami mohon perkenankan. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, kepada Profesor Dr. Nanan Sekarwana, Dr. SPA MARS. Kami mohon perkenannya, Prof. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Ilahi Robbi, Allah yang tidak pernah berhenti dan lupa untuk mengucurkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Nikmat terbesar yang sudah kita dapatkan adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan.
dan nikmat kesehatan. Yang paling kita rasakan pada saat ini adalah suatu nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Yang saya kira setiap orang pasti akan menunggu-nunggu untuk bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Marilah kita semua memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Moga-moga kita termasuk golongan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dosen, baik yang senior ataupun yang masih muda, akademik ataupun profesi, kemudian para guru besar, Prof. Iva, Damang, alhamdulillah, katingali panjelas nanti pali dia, alhamdulillah, mohon sadayana. Para adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita masih bisa bertatap muka walaupun situasi wabah yang luar biasa, walaupun dari dekat tetapi jauh. Moga-moga pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang barokah. Pada kesempatan ini, seperti halnya biasa, setiap tahun dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Unisba. Sebelumnya mungkin pada waktu itu Prof. Iva juga sudah merancang kegiatan Ramadan seperti ini. Hari ini merupakan hari pertama kajian bulan Ramadan. Alhamdulillah, Pak Agus satur nuhun, parantos tiasa menyediakan waktos kanggo memberikan pencerahan kepada kita semua. Kajian yang akan berhubungan dengan masalah pandemi sekarang. Moga-moga ini ada manfaatnya. Perlu juga kita ketahui dan kita sadari semua bahwa kejadian dari wabah COVID-19 itu mungkin tidak hanya ditinjau dari soal kerugian, tetapi juga kita mesti melihat dari aspek yang lain, aspek keuntungan. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan ini terutama para dokter, adik-adik mahasiswa, yang profesi yang bekerja yang memberikan pelayanan kepada pasien mendapatkan dua pahala. Pahala puasa dan pahala memberikan layanan kepada pasien-pasien COVID-19. Moga-moga Allah memberikan balasan pada saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang sudah berdiri di garis depan untuk menghadapi wabah ini. Mungkin kita bisa mengkaji apa sih yang didapat dari COVID-19 ini, yang tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia pandemi, dan prosesnya masih berjalan sampai sekarang. Kepada Pak Agus, hatur nuhun, moga-moga Allah ngabales lipat ganda, karena segala kesayanana, minggu-minggu kita mendapatkan manfaat, dan nanti yang disampaikan oleh Pak Agus, dan pada semua undangan yang bisa hadir, terima kasih sudah bisa hadir. Moga-moga langkah kita ke tempat duduk untuk mendengar, kemudian untuk melihat, untuk memahami apa yang disampaikan oleh Pak Agus nanti merupakan ibadah, dan moga-moga langkah ini mendapatkan pahala kebaikan sebagai pemberat nanti di hari hisab nanti. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan sampai terlaksananya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nanan. Selanjutnya, mari kita akan mendapatkan santapan ruhiyah yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Agus Halimi MAG dengan tema meraih keberkahan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Kepada Pak Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Unisba, selanjutnya guru-guru kami antara lain adalah Prof. Iva yang alhamdulillah terlihat ikut bergabung dengan program ini. Para dosen, sahabat-sahabat kami, para tendik, juga para mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan ini. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya, alhamdulillah, sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para pemirsa, para dosen, para pimpinan Fakultas Kedokteran, juga para mahasiswa yang saya hormati, tema yang disodorkan pada saya adalah meraih keberkahan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan ini dan menjadi bahan renungan bagi kita semua dan juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Seperti kita maklumi bahwa pelaksanaan saum Ramadan pada tahun ini memang berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Merebaknya corona telah membawa dampak kepada berbagai aspek kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk kegiatan keagamaan. Dalam bidang keagamaan banyak aktivitas yang menurut kita terasa seperti terkurangi dan terbatasi. Di antaranya adalah sholat Jumat di beberapa masjid yang besar itu ditiadakan, lalu diganti dengan sholat zuhur. Pengajian umum yang bersifat masif juga dibatasi, bahkan beberapa tempat itu ditiadakan. Tarawih yang kita lakukan secara bersama-sama juga tahun ini dikerjakan di rumahnya masing-masing. Serta kegiatan-kegiatan lain yang mengundang banyak orang hadir di tempat itu. Nah, bagi sementara orang, kondisi saat ini membuat bersedih hati, seakan-akan aktivitas mereka, ladang amal mereka terbatasi, karena tidak dapat mengerjakan amalan-amalan Ramadan yang biasanya dilakukan. Contohnya buka bersama, kemudian tarawih bersama, tadarus Al-Quran bersama, atau menyediakan takjil dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Padahal kalau kita lihat mungkin secara umum, ya boleh jadi ada ibadah-ibadah yang justru sangat dianjurkan dan baik dikerjakan di dalam rumah. Nah, perasaan seperti inilah barangkali sekali lagi menjadi sebab ibadah Ramadan pada tahun ini serasa kurang semarak. Lalu mereka memandang bahwa COVID-19 ini sebagai biang keladinya, sehingga menimbulkan pembatasan-pembatasan tertentu yang muncul di tengah-tengah kita. Nah, karena kita sedang menghadapi situasi COVID seperti ini, mari kita lihat bagaimana sikap Muslim dalam menghadapi wabah penyakit ini. Yang pertama, saya akan ajukan tentang sikap Umar bin Khattab, tentang cara menghadapi wabah sebelum mendapatkan pengetahuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan disampaikan oleh salah seorang sahabat.
Khalifah Umar bin Khattab itu bersama rombongan pernah melakukan kunjungan ke negeri Syam. Nah, sesampai di dekat perbatasan Syam ada satu daerah. Lalu datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah itu sebagai gubernur, lalu menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab, lalu melaporkan bahwa di Syam sekarang sedang terjadi wabah penyakit. Nah, karena belum dapat informasi bagaimana cara menyikapi penyakit ini, apakah boleh masuk atau tidak, lalu Umar bin Khattab melakukan permusyawaratan. Yang pertama bermusyawarah dengan para sahabat muhajirin. Ternyata setelah melakukan diskusi, keputusannya tidak ada yang bulat. Yang satu mengatakan kita masuk terus lanjutkan ke Syam, sebagian lagi mengatakan kita harus balik ke Madinah. Karena belum puas dengan hasil musyawarah itu, maka Umar bin Khattab mengundang kembali para sahabat dari kalangan Ansor. Setelah melakukan musyawarah, hasilnya pun ternyata sama. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kita masuk ke Syam, ada yang mengatakan kita balik ke Madinah. Nah, lalu yang ketiga, jadi rupanya Umar bin Khattab masih merasa penasaran ini. Ada satu sahabat lagi dari tokoh-tokoh Quraisy yang ikut hijrah setelah Fathu Makkah, maka dalam diskusi itu kesimpulannya sepakat bahwa kita tidak melanjutkan ke Syam, tapi kita kembali ke Madinah. Dan Umar bin Khattab ternyata mengambil keputusan ini, jadi kita kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan ke Syam. Nah, Abu Ubaidah al-Jarrah, gubernur Syam, yang waktu itu hadir dalam diskusi tersebut, nah beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda dengan kembalinya lagi ke Madinah berarti Anda tidak percaya kepada takdir Allah? Apakah Anda akan melarikan diri dari takdir Allah? Lalu Umar menjawab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita akan berpindah dari takdir Allah yang satu ke dalam takdir Allah yang lain. Nah, barangkali ilustrasinya, kalau ada orang yang tahu di satu tempat itu ada wabah penyakit, lalu dia memaksa masuk ke tempat itu, maka peluang terbesarnya adalah terkena wabah penyakit itu. Tapi kalau dia memilih tempat yang lebih aman, yang steril, tidak ada wabah yang terjadi di situ, maka peluang terbesarnya adalah dia selamat. Jadi kata Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita berpindah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Oleh karena itu kita putuskan besok kita akan kembali ke Madinah. Nah, setelah selesai perdebatan itu, datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf. Lalu dia mengatakan begini, saya pernah menemukan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda mendengar di satu tempat terjadi wabah penyakit, fala taqdumu alaihi, maka Anda jangan masuk ke daerah itu. Dan apabila Anda berada di satu tempat, di situ telah mewabah penyakit, fala takhruju min, maka jangan keluar dari tempat itu. Nah, mungkin ini hikmahnya supaya tidak menularkan itu kepada orang lain. Nah, inilah barangkali gambaran bagaimana Umar bin Khattab menyikapi wabah penyakit yang akhirnya disimpulkan kita tidak masuk ke Syam tapi kembali ke Madinah. Lalu yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua ketika ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang taun ini, tentang wabah penyakit ini, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, innahu kana adzaban, bahwa wabah penyakit itu adalah azab, yab'asuhullahu, yang Allah bangkitkan, yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin, tapi wabah itu akan Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Gimana bisa terjadi begitu? Nah, lalu disebutkan pada ungkapan berikutnya, tidaklah seorang hamba yang terkena ta'un berada di wilayah yang di situ banyak wabah penyakit, fayam kusufi baladihi, lalu dia tetap menetap di kampungnya itu. Kemudian dia bersabar kepada Allah, bersabar atas musibah yang sedang dihadapinya. Lalu kemudian dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil yakin di dalam hatinya, la yusibahu illa ma katabahullahu lahu. Kami tidak akan ditimpa sebuah penyakit melainkan apa yang Allah sudah takdirkan. Maka kalau ada orang yang seperti itu, dia tinggal di tempat tersebut dengan penuh kesabaran, lalu berusaha menjaga diri dari kemungkinan terkena oleh wabah penyakit itu dengan meminta perlindungan kepada Allah. Tapi pada akhirnya dia terserang juga oleh penyakit itu, maka orang tersebut kalau sampai dia meninggal dunia, maka orang itu seperti orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, dari hadis di atas bisa kita petik pelajaran, jika wabah berjangkit di satu daerah, maka Anda jangan masuk ke tempat ini karena diduga kuat akan tertular wabah tersebut. Yang kedua, jika Anda berada di satu daerah yang sedang berjangkit wabah, maka lakukan isolasi diri dan jangan keluar dari daerah itu. Nah, orang yang berada di tempat menyebarnya penyakit, lalu dia tetap berada di tempat itu dengan sabar. Sabar dalam artian dia ada ikhtiar, menahan diri dari kemungkinan-kemungkinan ucapan-ucapan yang tidak benar ketika berhadapan dengan situasi yang mengkhawatirkan itu. Selain mengharap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga berharap mendapatkan pahalanya sambil yakin bahwa musibah itu tidak akan menimpanya kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan takdir Allah itu sendiri, ya takdir Allah yang diberikan kepada seseorang itu juga menunjukkan sebuah bukti bahwa manusia tidak bisa mengatakan bahwa saya sanggup menaklukkan wabah penyakit itu tanpa mengaitkan dengan Allah. Dan justru takdir itu menggambarkan bahwa makhluk kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang lemah. Jadi ada zat yang maha kuasa di dalam dirinya. Karena itu kalau kita perhatikan di masyarakat, saya bagi pada 3 golongan itu. Ada golongan yang merasa bahwa kalau kematian itu akan datang pada seseorang, Allah takdirkan itu, ya sudah pasti akan mati. Karena itu tidak ada ikhtiar apapun yang bisa kita lakukan. Karena itu tidak perlu ada masker dan lain sebagainya. Pokoknya kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu sikap yang pertama. Yang kedua ada sikap yang mengatakan bahwa dia percaya diri. Saya sanggup melawan wabah ini tanpa mengaitkannya dengan kuasa Allah. Nah, yang ketiga adalah golongan orang-orang yang dia berusaha, dia berikhtiar menghindarkan diri dari penyakit itu. Lalu dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan usaha-usaha yang disarankan bagaimana dia bisa menghindar dari penyakit itu. Nah, tentu saja di akhir kepercayaannya itu dia mengatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kalaupun Allah menimpakan sesuatu, kita rela dengan ketetapan Allah itu. Tapi yang jelas adalah adanya tawakal, adanya ikhtiar yang bisa kita lakukan. Nah, ikhtiar yang kita lakukan adalah seperti yang disarankan oleh para pakar dalam bidang virus. Kita juga meminta saran dari orang-orang yang bergerak di bidang medis bagaimana cara menghindarkan dari penyakit itu. Itulah ikhtiar atau tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali tawakal ini dia salah artikan gitu. Jadi salah artikan atau mungkin kurang tepat itu berikhtiarnya, bertawakalnya. Salah satu contoh yang bisa kita ilustrasikan, pernah suatu ketika ada sahabat yang ingin konsultasi kepada Rasulullah. Dia turun dari untanya, lalu dibiarkan untanya dilepas dan tidak diikatnya. Ketika Rasulullah melihat perbuatan sahabat itu,
Coba, kenapa Anda tidak ikat itu ontanya? Enggak, saya bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, sambil meluruskan kesalahan berpikir orang itu tentang arti tawakal, ikatkan kontakmu dulu, baru setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali itu gambaran yang bisa kita lihat bagaimana saran-saran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berhadapan dengan wabah seperti COVID-19 ini. Dan kita mungkin bisa juga merenung pada sore hari ini. Kalaulah kita tinggal di rumah, stay at home, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, sambil diniatkan di dalam hati ini merupakan dalam bentuk tawakal kepada Allah, mestinya musibah yang ini tidak sangat menjadi bahan pemikiran, bahkan menimbulkan stres. Bahkan di beberapa tempat ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merupakan gambaran keputusasaan terhadap penyakit ini. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan yang kita hadapi saat ini, mari kita mencari keberkahan di bulan Ramadan ini. Di antaranya beberapa hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ini ketika Rasulullah SAW di awal-awal Ramadan itu mengingatkan, Atakum Ramadan syahrul barakah. Jadi datang kepada saudara-saudara sekalian bulan Ramadan, yaitu Allah fardukan di dalamnya untuk melaksanakan ibadah saum. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit, wa tughlaqu fihi jahannam, abwabu jahannam, lalu ditutup erat-erat itu yang namanya pintu-pintu jahannam. Ini ada sementara ulama yang mengatakan ini menggambarkan pintu taubat itu sangat terbuka di bulan Ramadan. Yang berikutnya wa tughallu fihi maradatus syayatin. Jadi setan-setan itu dibelenggu. Setan-setan itu dibelenggu. Dulu saya semasa masih kecil mendengar hadis ini dari seorang ustadz. Jadi kalau malam-malam tidak takut keluar karena setan diborgol. Tapi setelah dewasa lihat di kota-kota besar ada orang yang dewasa masuk ke warung-warung yang terlihat hanya kakinya dari luar. Mereka makan ayam, bubur ayam atau apa saja. Lalu kita berpikir, kalau di Bandung, setan itu ternyata nggak dibelenggu ya. Setan itu nggak dibelenggu ternyata kalau di Bandung. Oh, kemudian lahir pemikiran baru. Bagi orang yang melaksanakan ibadah saum dengan tulus dan ikhlas, setan itu seakan-akan dibelenggu. Dia tidak berdaya menggoda orang-orang yang keimanannya kuat. Itu barangkali yang saya pahami. Kemudian di berikutnya, pada malam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau hitungan kalender umur kita, itu antara 82 atau 83 tahun. Jadi kalau orang beribadah ikhlas, di malam Lailatul Qadar itu, maka itu pahalanya sama dengan beramal selama 82 atau 83 tahun. Selanjutnya, ibadah saum ini memang ibadah yang sangat spesial. Ibadah yang sangat privat. Di dalam sebuah hadis disebutkan, kalau ada hamba yang beramal, maka kebaikannya dilipat gandakan dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Illa siyam, nah, kecuali ibadah saum. Fa innahu li, karena ibadah saum itu untukku. Karena itu aku yang berhak untuk melipat gandakan seberapa besarnya, itu akan tergantung kualitas dari ibadah orang yang melaksanakan saum itu. Penghargaan itu disebutkan, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya untuk aku. Saya punya ilustrasi yang mungkin bisa kita renungkan. Kalau ada anak-anak yang sedang belajar saum, di jam-jam 4 seperti ini, dia setelah pulang dari sekolah, dia lempar tasnya, kemudian dia pegang perutnya, lalu ibunya datang, nak,
buka saja, kamu kan belum wajib. Sayang mah tinggal 2 jam lagi. Saya yakin sang ibu tersentuh perasaan. Saya yakin merasa terharu dengan perilaku anak kita. Lalu bayangkan, ini Allah berfirman, bagi orang yang sedang saum, maka aku yang akan membalas melipat gandakan pahalanya. Karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, dan meninggalkan minumnya, li ajli untuk aku. Lisaimi farhatani, bagi orang yang saum itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, jadi bahagia ketika berbuka. Saya yakin semua orang yang beribadah saum itu setiap mendengar azan maghrib pasti bahagia. Akan berbeda ibu-ibu yang dari pagi sudah saum sampai jam 5 terus keluar haid, mendengar azan itu tidak seindah sahabat-sahabatnya yang saum dari pagi sampai maghrib. Lalu yang berikutnya adalah bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Itu untuk mendapatkan balasan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang saum itu disediakan pintu surga yang khusus. Ini menggambarkan keistimewaan dan keutamaan dari ibadah saum itu. Nah, lalu yang tidak kalah menariknya, la khulufu famis shaim atyab indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang sedang saum itu lebih wangi dalam pandangan Allah dari wanginya minyak kasturi. Nah, ini saya cukup lama juga ini merenungkan tentang apa makna ini. Biasanya kan orang yang sedang saum itu asam lambungnya tinggi. Karena itu bau yang keluarnya tidak sedap. Tapi dalam pandangan Allah, bau mulut orang yang saum itu lebih wangi dari minyak kasturi. Kalau sedikit merenung, teringat ada nenek, lihat cucunya baru bangun, usianya baru 1 tahun. Kemudian dia panggil Nek, sang nenek meraihnya, lalu menciuminya sambil mengatakan, Hasyim, Hasyim, atau Jigong, Jigong, tapi terus diciumi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan rasa kasih sayang seorang nenek kepada cucunya. Sehingga bau mulut yang dihembuskannya itu seakan-akan tidak terasa. Jadi di sini dijelaskan bahwa Allah sangat ridho kepada orang yang melaksanakan ibadah saum dengan ikhlas, sehingga bau mulut orang yang saum itu lebih wangi dalam pandangannya daripada minyak kasturi. Itu barangkali yang beberapa hal yang kita dapatkan informasinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan di bulan Ramadan. Nah, ibadah yang berpahala, yang mengandung berkah di bulan Ramadan itu ternyata banyak sekali. Yang pertama, segera berbuka saum jika waktunya tiba. Jadi tidak seperti orang Yahudi, begitu masuk waktunya katanya diakhir-akhirkan. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sabdanya, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Jadi manusia yang baik dari hamba-hambaku adalah orang yang menyegerakan berbuka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang disarankan oleh Nabi SAW ketika kita berbuka itu sebaiknya ala tamrin, jadi kurma. Fa'innahu barokah, karena itu ada barokah. Fa'ilam yajid tamran, kalau enggak ketemu dengan kurma, falma'u, maka bisa dengan air putih. Fa'innahu tahurun, karena itu adalah suci. Nah, kemudian yang tidak kalah menariknya, kita juga bisa memberikan sesuatu, memberi buka kepada orang-orang yang sedang saum. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan atau memberikan buka kepada orang yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang saum itu tanpa mengurangi sedikit pun. Kemudian yang berikutnya sahur. Sahur juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu mengandung keberkahan. Tasahharu, bersahurlah kamu sekalian, fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam sahur itu ada barokah. Nah, tentu ada beberapa orang yang begitu
begitu bangun di waktu sahur itu sudah malas lagi makan, maka Nabi masih tetap menganjurkan bersahurlah sekalipun hanya minum seteguk air. Itu Rasulullah menganjurkan tentang pentingnya bersahur. Barangkali keberkahan lain di samping bagi orang yang sahur dengan makan makanan berat, masih ada tenaga sampai jam 12 siang barangkali ya. Tapi di sisi lain ada keberkahan lain. Di situ kita ada kesempatan untuk beristighfar, ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, di situ ada kesempatan untuk berdoa. Wabil ashari hum yastaghfirun, itu kesempatan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita masih ada kesempatan untuk melakukan itu di waktu sahur. Nah, kemudian ketika kita akan bersahur dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu dalam ukuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kurang lebih 50 ayat lah katanya. Tapi ada mahasiswa yang tanya, Pak, aku mau membaca cepat, atur-aturlah sama ente itu. Kira-kira antara waktu sahur sampai waktu subuh itu tidak terlalu lama. Gitu. Nah kemudian yang juga dikeluhkan oleh sahabat-sahabat kita, aduh tarawih itu enak jadi itu bisa barengan dehnya. Tapi ternyata itu tarawih itu dianjurkan dan Nabi mencontohkan beliau hanya 3 hari itu sholat tarawih di masjid itu. Selanjutnya beliau melaksanakannya di rumah. Nah, tadarus dengan memperbanyak membaca Al-Quran karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat intens ya, terutama katanya dikala beliau wafat, di tahun beliau wafat itu Jibril datang 2 kali untuk mengecek bacaan Al-Quran. Nah kalau kita lihat tadarus Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Jibril, jadi satu saat Nabi Muhammad SAW yang baca Quran, Jibril yang menyimak. Terus lanjutannya Jibril yang membaca, Nabi Muhammad yang menyimak. Nah, kalau di kita kan biar tereh lah, tamat hatamna. Jadi berbagi ada 10 dosen, masing-masing 1 juz. Jadi dalam 10 hari sudah selesai khatam Al-Quran. Padahal khatamnya 1 juznya itu aja yang dibaca. Ya, kali itu yang tapi nggak apa-apa untuk memberikan support, masih ada yang mempertahankan itu, mangga silakan. Tapi khatamnya jamaah. Gitu. Jadi masing-masing cuma dapat 1 juz aja. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ada hal-hal yang dianjurkan di rumah saja. Di antaranya adalah, gitu. Di antaranya, Nabi pernah bersabda, wahai saudara-saudara sekalian, sholatlah di rumah kalian, kecuali al-maktubah, kecuali sholat-sholat yang fardu. Jadi, tarawih di bulan Ramadan itu, jadi supaya tidak terlampau merasa bersalah bahwa ayo nama tuh bisa taraweh, gitu. Taraweh bisa di rumah. Bahkan Nabi menganjurkan seperti itu. Sholatul mar'i fi baitihi afdal min masjidi hadza ilal maktubah. Salat sendirian di rumah itu lebih utama dari salat di masjidku ini kecuali jadi salat-salat yang fardu. Nah, lalu Nabi juga menyarankan ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah-rumah kalian. Wala tattakhidhuha kuburan. Dan jangan engkau jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Nah, ini tentu ini bahasanya bahasa sastra gitu ya. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Jadi kalau kuburan itu kesannya sepi, kemudian lobah setan dan lain sebagainya. Jadi kalau dibaca Al-Quran di dalam rumah itu justru akan memberikan kehangatan, menjauhkan dari hal-hal yang terkait dengan godaan-godaan setan. Jadi kita temukan bahwa dalam satu rumah kemudian di situ dibacakan surat Al-Baqarah maka setan akan menjauh dari situ. Nah ini barangkali beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang sekali lagi, sekalipun mungkin ada yang masih ada di dalam hati penyimpan, sekarang rasanya menjadi
berkurang ini kegiatan itu di bulan Ramadan karena adanya COVID ini. Tapi kalau kita lihat makna mana yang disebutkan, mari kita coba renungkan gimana memadukan bahwa pembatasan-pembatasan yang disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pengamalan dari ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lain tetap kita kerjakan sekalipun ada beberapa keterbatasan. Saya pernah membaca sebuah riwayat, ada bunyi azannya begini. Jadi bukan hayya 'alas shalah tapi shollu fi buyutikum. Ternyata setelah dilihat latar belakang turunnya, itu kejadiannya ada sebuah situasi atau mungkin ada banjir yang sangat hebat gitu. Sehingga azannya bunyinya shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Barangkali ini juga menjadi penyumbang pada kita untuk semakin meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan di satu sisi keadaan kita di rumah ini juga membawa keberkahan pada kita semua. Kemudian juga ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak kalah khusyuknya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan atau di tahun sebelumnya. Mudah-mudahan sekali lagi ada makna yang bisa kita petik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Memang agak sedikit beda padekan situasi dalam jarak jauh seperti ini dengan berhadapan gitu. Jadi mudah-mudahanlah di satu saat mungkin kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian untayan hikmah dari Pak Agus, terutama tentang semangat untuk senantiasa memberikan ibadah-ibadah dan amalan terbaik di bulan penuh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya acaranya sudah bisa kita akhiri, alhamdulillah. Namun sebelumnya apabila ada dari para Bapak Dekan atau para guru besar, tamu undangan, seluruh sivitas akademika yang ingin bertanya kepada Pak Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin saya, Dr. Siska. Mohon Prof, silakan Prof. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu betul-betul merupakan suatu kajian, renungan, dan memberikan satu gambaran bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, terutama mengenai stay at home, kemudian lockdown, itu ternyata ada dari hadisnya ada, kemudian semuanya diberikan satu contoh. Tadi Pak Agus menyampaikan supaya jangan sampai penasaran. Memang betul Pak Agus. Kadang-kadang menihande, aduh, kunaon teu tiasa taraweh begitu ya. Tapi ini kan memberikan satu pencerahan kepada kita. Jadi ini jelas sekali bahwa sejalan apa yang dilakukan pada saat ini dengan pada saat zaman Rasulullah. Seperti tadi disampaikan, kalau Anda sedang ada di tempat itu, jangan keluar. Kalau menuju sana, jangan masuk. Itu kan sekarang yang mudik itu kan nggak boleh. Ya, nggak boleh mudik. Karena kalau dia dari Jakarta aja bawa penyakit ke sana. Gitu. Itu kan jelas sekali sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Atur nuhun pisan. Ya, sami-sami Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Agus ada tanggapan, Pak Agus? Saya kira itu tadi. Cuma saya ingin mengatakan bahwa supaya tidak ada semacam penyesalan ini, jangan-jangan ada situasi baru yang menyadarkan kita bahwa apa yang selama ini dilakukan itu justru mungkin yang bagian-bagian yang positif justru apa yang kita lakukan hari ini, menggabungkan dua-duanya antara apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi musibah, tapi juga tanpa mengurangi keberkahan dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Itu aja barangkali komennya. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Prof. Nanan. Ada lagi dari para peserta Zoom meeting kajian online Ramadan kali ini? Mungkin dibuka sesi berikutnya.
untuk diskusi atau bertanya? Prof. Iva mungkin, Prof? Atau yang lainnya? Terima kasih. Aja. Nggak, Prof. Komen aja, Prof. Atau penambahan gitu. Mohon, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Agus selalu pencerahannya kepada kita dan selalu menambah keimanan kita. Tiap kali Pak Agus menyampaikan mengenai agama kepada kita semua. Dan dalam hal ini juga walaupun memang tidak banyak yang disampaikan, namun betul-betul membuat kita semua tenang, membuat kita bisa menerima apa yang sedang terjadi dengan keikhlasan dan dengan usaha. Semoga apa yang disampaikan menjadi hikmah pada kita semua dan juga menjadi amal untuk Pak Agus. Amin, amin. Saya sebetulnya sudah sangat merindukan. Tadinya saya akan mengundang Pak Agus tuh untuk ceramah di rumah saya. Karena biasanya kami mengadakan taraweh, Pak, bersama keluarga. Namun, alhamdulillah. Namun, mungkin yang saya sampaikan sedikit pertanyaan bagaimana kita menyikapi tadi mengenai Lailatul Qadar mungkin ya. Lailatul Qadar itu kadang-kadang orang menyikapi itu apakah betul ada tanda-tanda kapan kita masuknya, sebab ada juga yang menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu harus dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya, dari bulan Sya'ban, dari bulan itu untuk kita bisa mencapai Lailatul Qadar. Sehingga memang perlu persiapan mental jauh sebelumnya. Bagaimana mengenai dari Pak Agus ya, supaya kita memang insya Allah tahun ini mudah-mudahan kita semua bisa mencapai Lailatul Qadar. Amin, amin. Amin. Ya. Terima kasih, Prof. Ini pertanyaannya berat ini. Tapi saya sepakat bahwa untuk menjemput Lailatul Qadar itu harus dipersiapkan. Dan yang menarik itu pernah ada pertanyaan dari sahabat itu. Carilah di 10 pertama. Terus gimana? Cari di 10 yang kedua. Nah, kemudian carilah dan waspadilah justru di 10 yang terakhir. Nah, di 10 yang terakhir itu adalah hari-hari atau malam-malam yang ganjil. Ketika ditanya, ya Rasulullah, itu tanggal berapa ya kejadiannya? Innama nusituha. Aduh, saya dibuat lupa sama Allah. Kelihatannya kalau dikasih tahu, Prof, tanggal 27 sih nama anu teu saraumoge narungguan we tanggal 27. Jadi saya sepakat bahwa memang harus dipersiapkan sejak awal. Sejak awal, jadi kondisi hati kita, kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sehingga pantaslah di ujung Ramadan itu kita mendapatkan penghargaan Lailatul Qadar. Jadi setuju. Jadi tidak mencuri start, nanti ujuk-ujuk di 10 yang terakhir aja dicarinya, padahal tidak dipersiapkan sejak awal. Jadi 10 pertama, 10 kedua, 10 terakhir, lalu diingatkan oleh Nabi itu di malam-malam yang ganjil. Nah, ketika ditanya kapan waktunya atau tanggal berapa, kata Rasulullah, saya dibuat lupa sama Allah. Pokoknya cari aja deh di 10 yang terakhir, terutama di malam-malam yang ganjil. Saya kira itulah komennya dari saya. Betul harus dipersiapkan secara mental. Sami-sami, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dari para peserta kajian kita kali ini? Sepertinya sudah cukup jelas Pak Agus ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, Pak Agus Halimi Hapunten dimohon untuk memberikan doa penutup mungkin untuk mengakhiri kajian kita hari ini. Enggak. Para peserta acara ini, mari kita menundukkan kepala dan menundukkan hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang kita lakukan.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Salatan wa salaman ala rasulikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, kami semua sedang menghadapi situasi yang mengkhawatirkan kami semua. Oleh karena itu kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah, dari berbagai mara bahaya, terutama kepada sahabat-sahabat kami yang sedang berjuang menghadapi pasien-pasien yang terkena, sebab peluang untuk terkenanya sangat besar sekali. Oleh karena itu, ya Allah, terimalah amal baik yang mereka lakukan selama ini. Dan kepada para pejuang yang sudah meninggalkan dunia ini dari kalangan para medis, baik dokter maupun perawat, mudah-mudahan Allah tempatkan mereka sebagai syahid. Sekalipun mungkin secara lahiriah kita melihat tidak banyak orang yang menghantarkan ke kuburannya karena memang sistem yang mengharuskan itu. Tapi mudah-mudahan mereka sebagai pejuang-pejuang yang Engkau terima amal baiknya, ya Allah. Amin. Kemudian bagi kita semua yang saat ini masih dalam keadaan sehat, mudah-mudahan Engkau senantiasa memelihara kami dari penyakit itu, sehingga kami bisa melanjutkan perjuangan kami dalam dunia pendidikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Agus Halimi yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita hari ini. Izinkan kami untuk menutup acara hari ini. Berakhir pula rangkaian acara kajian online pada pekan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali pada kajian online Ramadan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung untuk hari Kamis 14 Mei 2020, insya Allah dengan Prof. Nanang Sekarwana, Bapak Dekan, dan informasi serta linknya akan diberikan. Atas nama panitia, memohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan, dan kemudian maaf apabila teknis yang masih ada. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Terima kasih Prof. Nanan, Pak Agus, dan juga para guru besar serta para sivitas yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prof. Pak Agus. Diganti dulu ya terus saya